Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dini sabilis sa'adati la jannati daim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, berkelimpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini, pada detik ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesehatan badan, Allah titipkan kepada kita waktu, Allah tanamkan di dalam hati-hati kita iman. Sesungguhnya semua itu merupakan nikmat yang sudah sepantasnya kita syukuri. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup atau mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tidak meminta kita agar menghitung-hitung nikmat Allah. Allah hanya meminta kita mensyukurinya dengan memujinya. Syukurilah nikmat itu dengan menggunakannya, melakukan amal soleh. Syukurilah dengan menanamkan keyakinan di hati kita bahwa tidak ada satupun yang kita miliki dalam hidup dan kehidupan ini, melainkan semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah menambah nikmatnya kepada kita, sebagaimana janjinya, wa ista'adzna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari kita lalui, bulan demi bulan terus berlalu, tanpa terasa kita sekarang berada di Jumat yang terakhir di bulan Muharram, tepatnya 29 Muharram 1447 Hijriah. Ini artinya kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui mimbar ini marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita. Karena tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ada manfaatnya bagi kehidupan kita, dan
setelah itu beliau meninggal dunia. Bila kita lihat Presiden Soekarno lahir di Surabaya, kemudian memproklamirkan kemerdekaan, lalu kemudian menjadi presiden. Setelah itu beliau meninggal dunia dan seterusnya dan seterusnya. Apa kesimpulan dari hidup ini? Apapun karir yang kita miliki, sesungguhnya akhir kehidupan kita tetap sama. Apapun prestasi yang kita punyai dan yang sudah kita hasilkan, akhirnya kehidupan kita juga tetap sama. Semua kita akan mati. Tidak ada manusia yang abadi di atas dunia ini, karena memang dunia ini bukan tempat berlama-lama. Bukankah Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas bumi itu akan binasa. Kemudian di ayat lain Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 60, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail, dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, summa yab'atsukum fi, kemudian dia membangun kamu padanya di siang hari, liyuqda ajalun musamma, dan disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan, summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya tempat kembalimu, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan hidup di dunia ini seperti merantau. Berperilakulah seperti orang yang dirantau, yang kelak suatu saat nanti akan pulang ke kampungnya. Bagaimana orang dirantau selalu berpikir tentang kampungnya dan mempersiapkan oleh-oleh untuk dibawa idealnya seorang manusia yang normal. Dia akan berperilaku seperti itu. Maka oleh karena itu ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis tadi. Yang pertama, gunakanlah kehidupan. Hidup adalah modal. Kita mesti bisa beraktivitas, masuk ke kantor, pergi ke tempat kerja, melakukan amal soleh, sholat dengan tepat waktu, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Semua itu masih bisa kita lakukan karena kita masih punya waktu. Tetapi perlu kita ingat bahwa waktu itu bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kalau dia sudah pergi, maka dia tidak bisa dikembalikan lagi. Ulama-ulama kita mengumpamakan waktu itu seperti melipat kain. Bila sudah dilipat, maka dia tidak akan pernah dikembang lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala nantinya mengembangnya di hari akhirat. Maka karena itu kerugian yang terbesar manusia bukan ketika mereka tak mampu mencapai cita-citanya, bukan ketika mereka tidak mampu mewujudkan harapannya, tapi kerugian yang terbesar ketika itu Allah menitipkan waktu yang cukup namun tidak dapat gunakan waktu yang cukup itu untuk memperbaiki diri. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janganlah kita sibuk mengumpulkan dunia semata-mata, karena yang hanya kita bawa setelah dunia selesai tidak lebih daripada
diantar oleh harta bendanya, dan yang ketiga dia akan diantar oleh amal ibadahnya. Tetapi setelah jasadnya terbenam di tanah, maka semua yang tadi itu mengantar itu akan kembali, kecuali satu perkara, yaitu amal soleh yang dia lakukan. Maka menangislah jasad orang-orang yang sedikit amal soleh, yang selalu sibuk dengan kehidupan dunia, hanya mengumpulkan benda-benda yang tidak akan dibawa mati. Disitulah mereka baru sadar mengapa hidup ini salah arah, mengapa hidup ini salah tujuan. Kemudian seterusnya berusaha menghindari dosa, karena kita tidak tahu apakah kita sempat bertaubat dari dosa yang kita lakukan. Ajal tidak pernah datang yang didahului dengan pemberitahuan. Kadang pagi kita lihat seorang manusia yang sehat, tapi ternyata sore dia sudah tidak ada. Ada orang yang berolahraga pada malam hari, namun pagi hari sudah tidak ada. Itulah kehidupan ini. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, wa likulli ummatin ajrun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila datang batas waktu itu maka tidak dapat dimundurkan dan tidak dapat dimajukan barang sesaat pun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu dan umur ini untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala apa yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi semua apa yang telah menjadi larangannya. Demikian khutbah singkat yang sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisab bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikati musabbihati bi kursi fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahu 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qawmil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akbar. Wallahu a'lam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله